Ya Ustaz, ada seorang akhwat saat ini sedang mengalami ujian, yaitu usaha jatuh dan bangkrut. Kemudian ada pendapat dari keluarga yang katanya jika kamu ziarah ke makam ayah kamu, maka insya Allah nanti usaha kamu akan bangkit lagi. Dan kebetulan jaraknya yang jauh dan sampai sekarang saya hanya sekali baru ziarah ke makam orang tua. Nah, bagaimana kita menanggapi perkataan saudara tersebut Ustadz mengenai hukum ucapan tersebut? Dan apakah seorang awat harus ziarah kubur ke ayah anda sendiri? Di saat kita terpuruk, iya, lalu kemudian ada ajakan-ajakan kepada perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Ini ujian, Pak. Kamu terpuruk, supaya kamu bangkit lagi, udah kamu pergi ziarah kubur sana. Seakan-akan ini memberikan kepada orang seperti ini keyakinan bahwa dengan ziarah kubur bapaknya nanti akan begini dan begitu, akan memberikan manfaat kepada dia dan yang lainnya. Wallahi ini bisa jatuh kepada syirik. Seakan-akan penghuni kubur ayahnya bisa memberikan manfaat kepada dia. Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih seorang wanita dilarang oleh Rasulullah untuk sering ziarah kubur. Rasulullah SAW sabda, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Terlebih mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur dilarang oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW sabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja. Maka ini ujian baru. Sudahlah diuji dengan dunianya, sekarang diuji dengan agamanya. Maka jangan gadaikan akidahmu, jangan gadaikan agamamu demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Ketika ada orang stroke, sudah berbagai macam dokter dia datangi. Apanya ada orang yang menganjurkan supaya dia pergi ke dukun. Nah, di saat itu ujian banget. Kalau orang yang hanya orientasinya bagaimana saya cepat sembuh, dia tidak peduli lagi sudah apakah akidahnya akan hancur atau tidak. Tapi kalau orang yang ketika saat sakit itu dia dekat kepada Allah, dia hanya tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia yakin bahwa yang memberikan dan menimpakan keburukan itu Allah, dan Allah juga satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkannya. Dia tawakalnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, hati-hati Mbak, Ibu Ana tadi yang di Tangerang. Ini ujian baru yang bisa merusak akidah kamu, yang bisa merusak agama kamu. Pertahankan, sabar, dan tawakallah kepada Allah yang memberimu kesulitan, karena dia yang mampu untuk menghilangkanmu kesulitanmu. Sadarilah bahwa itu adalah ujian dari pencipta alam semesta untukmu, supaya Allah menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Sadarilah, banyak orang yang lebih susah darimu. Banyak orang yang lebih susah keadaannya dari kita. Sadarilah. Sambil kita terus berusaha. Berapa banyak orang ketika ia memulai usaha atau ketika ia telah berusaha, ia jatuh bangun. Memang demikianlah. Itu semua sudah sunatullah. Allah berfirman, "Mutilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami silih bergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kita senang, besok susah. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Demikian memang kehidupan dunia. Allah silih bergantikan. Tapi yakinlah, musibah itu tidak akan terus-menerus menimpamu.
Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, lihatlah banyak teman-teman yang ia jatuh, usahanya bangkrut. Tapi subhanallah, ia terus berusaha sambil tawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya ia pun punya usaha di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ambil pelajaran dari orang-orang seperti